Cowok ini parfumnya habis, tiba-tiba dia pakai keripik kentang supaya jadi parfumnya. Padahal dia mau ngedate sama cewek. Awalnya si cewek jijik karena ada bekas remah-remahan snack di tangan cowok ini. Tapi lama-kelamaan semakin mencium bau tersebut, ceweknya semakin deket dan gak kuat lagi. Akhirnya si cowok izin ke WC dan dia masukin lebih banyak lagi keripik kentang di dalam celananya. Tapi dia baru sadar yang dia masukin keripik kentang yang pedes, yang membuat celananya malah jadi kebakar. Di situ dia jadi nyesel banget, guys. Seorang ayah selalu bawa boneka dan pura-pura dia itu kecil dan masih sekolah lagi. Dia sering diketawain sama anak-anak lainnya karena orang tua kok ikut-ikutan bawa-bawa boneka kayak gini. Tapi ketika bonekanya mulai diajak main sama orang lain, si ayah itu nggak kasih sama sekali. Bahkan dia itu nggak boleh bergaul sama anak-anak lainnya. Ternyata sebenarnya boneka itu adalah manusia beneran, guys. Dia adalah anak dari ayah tersebut, yang mana dia itu benar-benar diatur banget sama ayahnya untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan ayahnya. Dan lama-lama dia malah jadi boneka karena dia nggak bisa memutuskan apa yang dia mau sama dirinya sendiri. 3 astronot ini baru aja nancepin bendera di bulan, tapi tiba-tiba ada monster yang marah. Karena ternyata ada monster yang tinggal di bulan tersebut, dan monsternya langsung menghabisi 2 astronot yang lainnya. Nah, yang satu ini selamat, guys, karena dia nggak ketahuan ngumpet di balik bebatuan. Tapi tiba-tiba dia malah kentut. Itu ngebuat monsternya jadi sadar sama kehadiran dia dan dia ikut mati. Ternyata dia kentut karena sebelumnya kebanyakan makan kacang. Makanya semenjak itu kacang tersebut nggak boleh dimakan sama astronot. Seorang ayah selalu pura-pura menjadi peri gigi setiap gigi dari anaknya copot. Jadi dia itu nyari hadiah yang pas untuk anaknya, tapi dia lupa banget beli dan dia nggak ada duit. Akhirnya ada keripik kentang Doritos kesukaan dia simpenlah di bawah bantal anaknya. Anaknya malah seneng banget ternyata. Tapi seremnya karena terlalu seneng dengan hadiahnya, akhirnya si anak mulai cabutin gigi dia terus setiap hari, supaya dia bisa dapat kentang itu terus. Bocil ini disuruh bantuin neneknya yang aneh karena makan kentang setiap detik. Tapi saat bocil ini disuruh mamanya untuk bantuin neneknya, bocil ini kaget banget, bener-bener di satu rumah neneknya penuh dengan kentang. Bahkan di kamar mandi semuanya tuh kentang, gak ada barang-barang lainnya. Si bocil ini berusaha bantuin neneknya, tapi lama-kelamaan dia jadi ketularan suka kentang sama seperti neneknya. Bahkan pas ibunya jemput, bocil ini udah penuh dengan serbuk kentang. Bukannya membantu malah ketularan. Serigala ini baru pernah berbuat kebaikan 1 kali seumur hidupnya. Jadi serigala ini terkenal jahat banget, bahkan dia itu mau nyopet nenek-nenek. Pas dia mau nyopet, nenek-neneknya malah jatuh dan akhirnya dia nggak sengaja mau berbuat jahat malah nolongin si nenek tersebut. Nenek tersebut pun bilang terima kasih dan memeluk dia karena dia telah menyelamatkan nyawa dari nenek tersebut. Di situ si serigala merasakan hal yang aneh banget di dalam hatinya, kayak ada orang yang benar-benar tulus berterima kasih sama dia. Bahkan tiba-tiba dia secara nggak sadar buntutnya itu goyang-goyang kesenengan. Di situ dia jadi berpikir kalau dia jadi senang banget kalau berbuat baik di hidupnya. Kakek ini tinggal di dalam tong sampah untuk makanin makanan sisa orang-orang, padahal dia itu kaya. Jadi saat orang nanya, orang itu bingung banget kenapa kakek ini terlihat dia itu kaya banget, tapi dia masuk ke dalam tong sampah. Itu bikin semua orang bingung sama dia. Apalagi dia itu makanin sisa makanan orang. Ternyata dia itu melakukan itu semua katanya dia ingin menyelamatkan dunia. Dia akan masukin tempat sampah orang-orang yang buang makanan sembarangan, apalagi makanan itu nggak habis, dan dia akan habisin makanan itu. Karena menurut dia sayang banget makanan itu udah diciptakan, terus dibuang-buang begitu saja. Makanya demi menyelamatkan dunia, dia akan masuk tong sampah itu dan habisin semua makanan itu. Astronot ini selalu makan permen karet kalau dia itu kangen sama ibunya. Jadi karena dia itu jauh banget di luar angkasa, dia itu benar-benar rindu sama ibunya. Apalagi ngelihat foto dari ibunya, akhirnya dia itu makan permen karet yang banyak aja. Di sisi lain di bumi, si ibu juga kangen banget sama anaknya. Ternyata dia makan permen karet tersebut supaya giginya bersinar, dan si ibu jadi bisa melihat sinar giginya yang seperti bintang dari bumi. Pasangan ini selalu membawa anjing yang bahagia untuk mereka masak dan mereka makan. Jadi pasangan ini tuh benar-benar gila banget. Biasa si cewek akan bawa anjing kesayangannya dia yang baru dia adopsi 1 hari. Jadi mereka selalu berpikir mereka itu akan membuat anjing itu bahagia selama 1 hari supaya pas dia mati, dia itu matinya senang, jadi mereka nggak dosa.
Jadi tugas dari cewek ini akan mengambil anjing ini untuk diadopsi, terus satu hari dia akan ajak anjing ini untuk jalan-jalan dan dia merasa anjing itu udah bahagia banget. Baru deh dia bawa ke cowoknya dan bisa dia masak bareng-bareng. Bahkan mereka itu nggak ada rasa kasihan sama sekali dan malah merasa kalau anjing yang mereka pilih itu sangat beruntung. Setelah itu mereka akan potong anjingnya dan dijadiin steak untuk mereka makan malam dan pacaran. Dan setiap makan anjing yang baru, mereka malah makin merasa bahagia dalam hidupnya. Karena terlalu stres, akhirnya cowok ini mau ke supermarket untuk beli otak. Jadi supermarket ini menyediakan otak, yang mana otak ini bisa untuk anti stres dan otak ini bisa bikin kalian senang terus. Pertama dia itu agak takut sama salesnya, tapi salesnya mengincar orang-orang yang seperti dia. Orang-orang yang memiliki ketakutan, orang-orang yang selalu muntah. Itu harus banget beli otak yang terbaru ini, namanya Freak Out Free X50. Ternyata penjualnya itu mengincar dia karena penjualnya tahu dia itu menggunakan obat-obat terlarang. Makanya supaya dia sembuh, dia harus memiliki otak baru, di mana otak itu bisa bikin dia nggak takut lagi dan nggak perlu obat-obatan untuk mengatasi rasa takutnya. Lagi mau kabur ada penjahat, tapi tiba-tiba nggak ada sinyal sama sekali. Jadi kisahnya mereka berdua itu lagi selesai belanja. Terus tiba-tiba ada penjahat parkir di tengah-tengah mobilnya mereka. Di sini penjahatnya suruh mereka untuk masukin belanjaan lagi, keluarin lagi, masukin belanjaan lagi, keluarin lagi. Itu supaya penjahatnya nggak kelihatan sama polisi dan ketutup mobilnya. Tapi si ceweknya mau telepon polisi, terus cowoknya bilang nggak mungkin lah, kamu jangan bodoh, ini kan di bawah tanah, nggak mungkin ada sinyal. Tapi tiba-tiba beberapa menit kemudian si polisi itu langsung datang. Ternyata si cowok meremehkan ceweknya yang sinyalnya selalu full. Akhirnya mereka pun bebas dari penjahat itu. Seorang bos sengaja lemparin kopi ke calon karyawan saat wawancara kerja supaya tahu mana yang mau diterima. Jadi tiba-tiba bos ini memilih karyawan yang bajunya warna putih. Cuman karena dia pakai kemeja putih doang. Di sini lawannya benar-benar nggak terima sama sekali karena dia berasa lebih fashionable dan lebih keren. Tapi ternyata karyawan ini pakai merek baju yang sama bosnya. Ya mana merek baju itu nggak perlu disetrika lagi karena dia itu anti kerut. Dan kalau dilemparin kopi dia nggak akan berbekas sama sekali. Dimana hal tersebut bisa meningkatkan kinerja para karyawannya. Sedangkan kemeja biasa pastinya akan membekas. Jadinya setiap orang yang mau kerja di sini harus pakai kemeja putih kayak gini supaya diterima. Di surga Tuhan udah pusing banget harus buat 300.000 manusia selama 10 detik doang. Awalnya Tuhan membuat manusia benar-benar pelan-pelan banget. Tapi tiba-tiba dia itu dikejar deadline sama malaikat-malaikat lainnya. Karena ternyata banyak banget orang yang harusnya melahirkan. Jadi Tuhan harus membentuk manusia itu dengan cepat. Pertama malaikat bilang minta 9.000 orang Asia. Terus tiba-tiba nambah lagi jadi ratusan ribu. Di sini Tuhan mulai cepet-cepet, makanya tiba-tiba dada dari manusia, terutama wanita, ada beberapa yang kecil, ada beberapa yang besar, ada beberapa yang dikasih secuil banget. Makanya di sini manusia banyak yang nggak puas sama dadanya. Dan bahkan dia berani ngomel-ngomel ke Tuhan. Padahal sebenarnya walau cepet-cepet, Tuhan udah membuat semua manusia itu sempurna.